Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Raden Mas Bagio di channel Ngulik Horor. Kali ini Raden akan membawakan cerita yang berjudul Menikah dengan Jin. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, siapkan dahulu satu cangkir kopi hangat agar kalian lebih nikmat dalam mendengarkan cerita ini. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, Raden ingin mengajak kepada teman-teman semua tak lupa untuk membaca doa agar kita semua diberikan keselamatan dalam membacakan cerita yang sangat menyeramkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia Ngulik Horor. Sempat dengar kabar dalam berita swasta tentang manusia yang menikah dengan jin. Di eranya pada saat itu di daerah Ngawi, Jawa Timur. Namun aku tidak mengulik tentang hal tersebut. Hanya saja ada yang menyuruh untuk mampir sejenak di daerah tersebut. Aku datang sendiri tanpa ditemani dua sahabatku, yang biasanya kami selalu bertiga saat bepergian, dengan Fajar dan Abdul. Mungkin di lain waktu aku akan menceritakan kisah kami bertiga. Singkat cerita saja ya, karena aku juga nggak terlalu ingat sepenuhnya soal kejadian tersebut. Seperti biasanya kami bertiga berbincang di teras rumahnya Abdul. Liburan kita kemana nih? Di rumah aja lah Dul, gua lagi malas kemana-mana nih. Aku hanya diam tanpa menjawab pertanyaan Abdul. Lalu dalam pikiran dan hati menuju ke tempat tersebut. Ada apa di sana? Jar, Dul. Lalu terdiam sejenak, seperti ada yang memanggil dari kejauhan. Nggak jadi deh. Yah, teplak. Kalau ngomong suka bener lu mah. Jadi kita nggak kemana-mana nih. Nggak dulu deh Dul, kapan-kapan aja lah. Di sisi lain, hari pun berganti. Kemudian di siang harinya aku memesan tiket bus cepat malam di daerah Jakarta Barat. Handphone sengaja aku matikan karena takut mereka berdua terus menelponku. Ribet urusannya kalau mereka tahu aku pergi sendiri. Hingga sore pun tiba dan bus datang, aku pun dengan segera naik ke dalam bus. Takut mereka berdua datang. Saat di perjalanan, hati terasa seperti ada yang terus memanggil. Tapi entah siapapun dia, aku nggak tahu. Hanya mencoba pejamkan mata agar terlelap dalam perjalanan. Tiba saatnya aku turun dari bus, menuju ke rumah nenek di daerah Jawa Tengah. Kesana pun sekalian menjenguk nenek dan bertanya kepada saudaraku tentang tempat tersebut. Namun hasilnya nihil, karena saudaraku pun tidak tahu daerah tersebut. Terpaksa nyoba googling di warnet terdekat. Cuma nulis di link seingatku tulisannya kolam renang di tengah-tengah bukit di daerah Jawa Timur. Karena pada saat itu terlelap dalam perjalanan, aku diberi gambaran seperti apa yang kutulis di komputer. Tanpa berlama-lama aku bergegas ke rumah nenek dan meminjam motor saudara untuk pergi ke Jawa Timur dengan bermodalkan bertanya-tanya ke orang sekitar. Pasti kalian bertanya dalam hati, kenapa nggak lihat Google Map aja? Kalau handphone dinyalain, nanti bisa-bisa diceramain gentong. Di sisi lain, saat di perjalanan pun seperti sudah disambut oleh makhluk misterius tersebut dari kejauhan. Namun setelah melewati Jatirogo, kalau nggak salah nama tempatnya agak jauh dari sana, ada yang menarik untuk ingin singgah di sana. Ada sebuah rumah yang dikelilingi oleh ribuan pohon lebat di sekeliling rumahnya, dan terlihat seperti ada peri yang singgah bersama orang tua renta. Ingin sekali ke sana untuk melihatnya sejenak, namun hati tetap harus ke tempat tujuan. Dan setelah sekian kali aku bertanya ke penduduk sekitar,
Akhirnya aku pun sampai di tempat kolam renang yang dihimpit oleh bukit-bukit. Terdapat saung di atas bukit yang membuatku pergi ke sana. Saat tiba di saung, ku duduk sejenak karena lelah oleh perjalanan yang cukup sangat jauh. Sambil melihat-lihat sekitar lereng bukit yang dipenuhi oleh pohon-pohon tinggi dan besar. Suasana pun jadi agak berbeda dari sebelumnya. Terdengar suara. Geraman dari sosok misterius terdengar di telingaku dengan sangat jelas, hingga beranjak dari tempat duduk dan mencari sumber suara tersebut. Namun ketika melihat semak-semak, pundakku seperti dipegang. Astagfirullahaladzim. Sambil menengok ke belakang, jantung serasa senam. Lalu, "Kamu ngapain di sini, Nak? Di sini tempatnya angker." "Oh, iya Pak. Saya cuma iseng Pak. Emang angker yang bagaimana Pak?" "Banyak setannya. Jangan lama-lama di sini ya Nak, karena Bapak takut akan keselamatanmu." "Oh, iya Pak. Saya hanya sebentar kok di sini." Lalu Pak tua tersebut turun ke bawah. Bakal nginep kayaknya. Tapi di mana ya? "Siapa yang manggil gua? Keluarlah." Aku juga gak mau waktuku terbuang, karena hari pun sudah mulai sore. Entah aku salah sebut atau akunya sesumbar dengan kasar. "Siapapun yang ada di sekitar sini, keluarlah. Tunjukkan diri kalian." Ya, karena pada dasarnya jin memang seperti itu. Malu-malu kucing. Tapi hanya beberapa yang seperti itu. Beda halnya genderuwo yang kayak preman Facebook. Karena biasanya sifat wibawa dan sifat gagahnya selalu ditunjukkan ke jin yang lain. Kemudian datanglah sosok seperti di foto yang kuunggah. Badannya tidak seperti Gundi atau genderuwo, dengan perawakan sedang, dengan mata yang merah menyala, giginya segede teralis pagar yang tajam dengan rambut gimbal seperti Bob Marley. Ini jenis apa lagi? Karena memang biasanya nggak pernah lihat jin yang lain pada umumnya. "Kamu ini jenisnya apa?" "Hei manusia, sedang apa kau di sini? Merusak ketenanganku saja." Lah, ditanya malah balik nanya, "Kamu ini jenisnya apa?" Sengaja aku berkata seperti itu agar rasa takutku hilang. Karena pada dasarnya jin suka dengan orang penakut yang gampang ditakut-takuti. "Bukan urusanmu. Pergi dari sini atau kupakai kekuatanku." Tanpa pikir panjang, aku duduk untuk mengambil sebuah benda dan melemparnya dengan batu. Kemudian lari menuju ke bawah kolam renang. "Awas nanti, gue balik lagi, gue hajar lo." Hari pun mulai gelap, dan saatnya untuk berpikir, di manakah aku harus menginap? Karena gak mungkin nginap di hotel, bawa uangnya aja pas-pasan. Nah, gue ada ide. Setelah gelap tiba, aku bertanya ke penjaga kolam renang untuk mencari warnet terdekat, dan penjaga pun memberitahu tempat tersebut. Aku bergegas pergi ke warnet terdekat, yang jaraknya 3 km dari tempat tersebut. Cukup jauh memang, karena wilayahnya daerah pelosok desa. Coba untuk meminta salah satu teman di sosmed untuk menumpang inap hanya semalam di rumahnya. Dan kebetulan, amat sangat kebetulan mungkin, seorang teman menyodorkan untuk singgah di tempat saudaranya yang agak sedikit jauh dari warnet tersebut. Setibanya di sana ternyata ramai banyak orang berkerumun. Lalu aku bertanya kepada salah satu dari mereka,
dengan menyebut nama teman di sosmed. Dia menghampiriku dan kami pun mengobrol. Ternyata saudara teman sosmedku telah berpulang, turut berduka dan selalu mendoakan yang terbaik bagi almarhum. Alamat begadang nih, mana lapar pula. Waktu pun hampir menjelang pagi. Temanku menawarkan untuk makan. Namun pada saat makan, terlihat sosok Korin entah dari mana asalnya yang bikin gak nafsu makanku datang. Karena mereka selalu mewujudkan rupa yang hancur, tulang yang terlihat jelas, hingga darah segar yang mengalir di area tubuh maupun muka. Kadang kasihan, kadang ngeselin, tapi ya gitulah. Hanya menghormati pendahulu kita dan hanya bisa mendoakan saja. Di sisi lain, nasi dibuang gak enak sama tuan rumah. Dimakan tapi malah lihat yang gak enak dilihat. Makan merem pun takutnya dikira masakannya gak enak. Masakannya kurang suka makan daging. Makanya kurang suka makan daging. Dan terpaksa harus makan sambil lihat Korin di samping teman. Ingin rasanya segera lekas melihat mentari pagi dan beranjak dari sana. Matahari pun mulai terlihat angkuh akan sinarnya. Tanda untukku beranjak pergi dari tempat itu. Setelah berpamitan, aku pun bergegas ke kolam renang lagi dan berharap bertemu dengan sosok yang membuatku penasaran. Ini hari terakhir. Ketemu ataupun tidak, gue pulang. Akhirnya aku kembali ke kolam renang tersebut dan disambut oleh Pak Tua yang memegang pundakku kemarin. "Kamu nyari apa nak di sini?" "Gak ada, Pak. Saya cuma penasaran saja sama tempat ini." "Hati-hati anak. Silakan diminum kopinya." "Iya, Pak." Entah apa yang dia pikirkan. Aku hanya fokus dengan apa yang membuatku penasaran. Kemudian kembali ke saung di atas bukit. Tanpa berlama-lama aku kembali memanggil sosok yang kemarin ku lempar pakai batu. Aku harus berani. Dalam angkuhnya mentari sosok itu pun datang kembali. "Mau apa kamu kesini?" "Gak tahu. Gua disuruh kesini entah sama siapa." Tak lama kami berdebat. Kemudian datang sosok maung siluman macan. Waduh, datang lagi yang kayak beginian. Ku gerakan kaki terasa berat, seperti dipegang sesuatu. Niatnya untuk lari dari sana dan pulang. Kepalang tanggung. Dan hanya bisa berdoa sebisanya, membacanya pun salah karena gak bisa fokus. "Siapapun yang menjagaku, keluarlah, bantu aku." Aku berkata berulang-ulang karena rasa takut. Sebelumnya aku pernah bertemu maung yang lain. Sampai aku dibanting ke sana kemari. Makanya aku takut dibanting lagi. Berdoa memohon kepada Sang Pencipta untuk meminta perlindungan dari ciptaannya yang lain. Hanya itu yang bisa kulakukan. Soalnya cuma modal nekat doang. Kemudian tiba hembusan angin. Seperti dahulu sosok itu yang menolongku dari serangan sundel bolong di salah satu pantai di Jakarta. Cerebungnya pernah ku buat juga. Akhirnya, setelah hembusan angin tiba, kemudian muncul asap yang berbentuk seperti lelaki tua renta yang memegang tongkat di tangannya. Entah itu siapapun aku gak tahu. Yang teringat pada saat itu hanya diselimuti rasa takut dalam hati. Kuping pun hanya terdengar seperti suara gemuruh angin yang kencang. Ini di alam siapa ya? Sambil berdoa untuk keselamatan diri, takutnya dibawa ke alam mereka. Dan susah untuk kembali pulang seperti yang sudah-sudah yang pernah ku buat cerita bersambungnya. Ya, memang sebelumnya aku gak pernah tahu sosok hembusan angin tersebut. Karena sebelumnya hanya melintas menolongku lalu pergi begitu saja. Di sisi lain, pada saat itu pandangan mata hanya bisa melihat di lingkaran hitam mata saja.
seperti memandang menggunakan teropong. Terlihat jauh tapi dekat, hanya tertuju pada lelaki tua renta di depanku. Entah apa yang beliau bicarakan kepada kedua makhluk tersebut. Aku hanya sibuk dengan keselamatanku saja. Seingatku mereka bertarung 2 lawan 1. Cara bertarungnya pun unik, kadang muncul, kadang hilang. Saat mereka bertarung, aku terus mengusap mataku agar pandanganku tidak kabur dan tetap fokus dengan apa yang mereka lakukan di sana. Lalu suasana hening seketika tanpa adanya tanda-tanda kehadiran mereka. Pada kemana makhluknya ya? Terus aku gimana nih? Dan benar saja, aku dibawa pergi ke alam mereka. Karena sebelumnya di belakangku terdapat saung, sedangkan aku menoleh ke belakang hanya terlihat patok berupa batu yang tersusun rapi. Mau jalan atau lari pun aku gak mau, karena takut akan ilusi padangan yang dan nyemplung ke jurang seperti kejadian yang sudah sering terjadi oleh para pendaki gunung. Jika kalian disesatkan padangan oleh jin, tetap tenang. Jangan pernah lari ataupun beranjak dari tempat asal mula kalian dipindahkan, karena pada dasarnya jin gemar menyesatkan manusia. Jikapun muncul sosok menyeramkan, teriak sekencang mungkin agar kalian tersadar oleh rasa halusinasinya. Di sisi lain, di keheningan tersebut muncul salah satu sosok dari mereka yang seperti genderuwo. Dengan mata yang merah menyala, sambil membuka sedikit mulutnya hingga terlihat jelas giginya. Dan sepertinya sosok itu marah terhadapku. Mau ngapain lu? Sambil memegang sebuah batang kayu di tangan yang kuambil di sekitarku. Wahai manusia, kau telah merusak tempatku. Kuhancurkan kau hingga menjadi budakku. Ngerusak apaan? Kan emang aku gak ngapa-ngapain di tempat lu. Apanya yang dirusak? Ngarang aja lu, jin bego. Kemudian terdengar suara seperti paus orka atau paus biru dari langit-langit, yang membuatku semakin takut akan sosok-sosok yang berada di sana. Waduh, apalagi yang datang? Kami berdua pun kebingungan akan sosok tersebut, sambil melihat langit-langit bersamaan. Mungkin jin di hadapanku sudah mengetahui sosok tersebut, namun hanya menunggu kehadirannya. Sedangkan aku sama sekali belum tahu sosoknya seperti apa. Harus lebih ekstra hati-hati dan tidak akan beranjak dari tempatku berdiri. Kemudian datang seekor siluman wanita yang berparas cantik, menggunakan mahkota di kepalanya menghampiri kami. Akhirnya gak diwujudkan yang seram-seram. Sedikit lega karena tidak bertemu yang menyeramkan. Hai siluman, jangan kau ganggu anak manusia. Aku lupa perbincangan pada saat itu, yang pada intinya sosok putri ini bertujuan untuk menolongku pada saat itu. Dan wujud asli dari sosok putri tersebut seperti yang difoto, namun hanya gambarannya saja, karena wujud aslinya lebih menyeramkan. Setelah sosok putri tersebut tiba dan berkata seperti apa yang dikatakan, kemudian sosok siluman yang berada di sampingku langsung menyerang sosok putri dengan gerangnya. Matilah kau di tanganku, naga berdebah. Aku kaget dengan perkataan sosok tersebut menyebut kata naga. Apa ada naga di alam jin? Kukira naga hanya dongeng belaka dari kisah-kisah perwayangan maupun kisah dari negeri seberang saja. Meski terlihat di mataku sebagai sosok wanita yang berparas cantik dengan bermahkotakan emas dan pernak-pernik di tubuhnya. Dan lagi-lagi mereka hilang dan muncul di hadapanku. Sedangkan aku hanya terdiam mengamati mereka sambil berpikir, bagaimana cara keluar dari sini?
Ketika mereka berkelahi, hanya terdengar suara hembusan angin dari kepakan seperti sayap. Gua kayak nonton layar tancap jadinya. Karena pada saat itu diri ini seperti diawasi oleh banyak makhluk di sana yang sedang mengumpat dan mengintai. Aku berharap Pak Tua Renta itu datang dan membawaku kembali ke alam manusia. Mereka berempat pun sudah tak terlihat keberadaannya. Di sisi lain, selang beberapa menit, datang hembusan angin, dan muncullah kakek tua renta yang terlihat lelah. Entah mungkin karena berkelahi terlalu lama. Dia hanya menatapku, lalu pergi begitu saja. Mungkin tugasnya sudah selesai atau bagaimana, aku nggak paham. Terima kasih, kek. Sementara dari kejauhan terlihat kedua sosok siluman yang salah satu dari mereka berbaring di tanah, dan satu pun memegang tombak kecil di ujungnya seperti trisula yang sedang mengarah ke muka sosok satunya. Kemudian aku berlari mendekati mereka dan menghiraukan keselamatanku sendiri. Tunggu! Saat ku dekati, ternyata sosok yang seperti genderuwo ini sedang lemah tak berdaya. Terlihat dari raut mukanya sudah tak sanggup lagi untuk melawan sosok putri. Sedangkan sosok putri berambisi untuk mengakhirinya. Jangan dibunuh, kasihan Mbak. Biarkan dia hidup, karena seluruh tenaganya juga sudah terkuras habis. Biarkan dia mati saja, wahai anak manusia. Dia harus dibunuh agar tidak menyesatkan manusia yang lainnya. Mbak, dia juga makhluk ciptaan sang pencipta. Seburuk apapun tindakannya, biar sang kuasa yang memberi azabnya. Spontan aku berkata seperti itu, karena aku orangnya iba sama orang, jadi terbawa ke alam jin juga. Geram sosok seperti gundi. Lalu dia bangkit dan menunduk kepada sosok putri. Jadikan aku muridmu, guru. Ya, di alam jin kodratnya seperti itu. Siapa yang kalah telak akan mengaku kalah dan meminta kepada yang terkuat untuk menjadi muridnya. Namun ada juga yang memilih kabur, seperti siluman macan. Dan ternyata siluman tersebut adalah ketua dari wilayah tersebut. Sedang sosok yang sedang tak berdaya hanya sebagai pengawalnya saja. Wahai anak manusia, saya meminta maaf atas perlakuan saya. Hati agak sedikit lega atas ucapannya. Iya, gak apa-apa, santai saja. Karena terbiasa berbicara seperti itu dengan Fajar dan Abdul, pikirku, aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan, hanya terjebak di sini dan bingung harus apa. Wahai anak manusia, akulah yang memanggilmu dari kejauhan. Akulah yang datang dalam mimpimu. Lalu, apa tujuannya, Putri? Untuk apa memanggil aku ke sini? Saya ingin kamu menerima pemberianku. Pemberian? Pemberian yang kayak gimana? Duit apa emas? Bukan, wahai anak manusia, tapi sebuah keris. Aku gak suka pegang barang seperti itu. Terimalah. Gua gak suka, Mbak. Jangan maksa. Gua hanya minta tolong kembalikan saya ke tempat semula. Sudah, itu saja. Karena sudah sangat lelah pada saat itu, sosok putri pun mendekatiku sambil memegang dan menundukkan kepalaku. Gelap terasa saat itu. Kemudian terlihat jelas sosok naga yang sangat menyeramkan dalam mimpi. Tidak luput juga sosok seperti gundi pun di sampingnya. Seingatku mimpinya kayak berada di tengah-tengah rumput luas dan melihat besarnya dan seram sosok naga tersebut. Tak lama kemudian aku terbangun dari mimpiku, ditemani Pak Tua penjaga kolam renang. Nak sudah bangun. Lalu aku bersandar di tembok, dan Pak Tua menceritakan bagaimana dia menemukanku dan membawanya ke pos jaga.
Apa kamu lihat sesuatu, nak? Tidak, Pak. Saya hanya ketiduran di sana karena capek dan lapar. Dan ternyata Pak tua tersebut sedang mengincar sesuatu di sana. Ya, mungkin mencari inti dari siluman naga untuk bisa memilikinya. Namun aku berbohong soal itu. Lagi pula gak suka barang kayak gitu. Setelah hari mulai gelap, aku izin pamit pulang. Saat perjalanan aku coba pegang saku karena takut uangku hilang. Saat aku merogoh kantong terdapat satu keris dan satu batu akik. Lah, ini apaan? Kemudian aku bergegas cepat balik ke kebun di dekat kolam renang tanpa sepengetahuan Pak tua dan membuang benda tersebut. Kemudian aku pulang menuju rumah nenek. Setelah tiba di rumah nenek, aku pun istirahat dan terbangun di malam hari. Aku tahu ada hal yang ganjil. Dan benar saja, keris dan akik tersebut berada dalam saku sweaterku. Ini jin mau apa? Udah, kalian di sini saja. Jagain nenek aku ya di sini. Jangan sampai ikut ke Jakarta. Di sisi lain, keesokan harinya aku pun berangkat ke Jakarta dan bertemu kedua sahabatku. Nah, si taplak meja kalau kemana-mana gak ngajak-ngajak. Aku hanya tersenyum dan sambil bersenda gurau bersama kedua sahabatku. Ya udah Dul, besok kita berpetualang lagi deh. Lalu, bagaimana soal keris dan akinya? Apa masih ada? Dan cerita pun selesai. Nantikan cerita-cerita menyeramkan selanjutnya hanya di Ngulik Horor. Buat teman-teman setia Ngulik Horor, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mensupport channel Ngulik Horor. Raden Mas Bagio mengucapkan banyak terima kasih. Dan Raden selalu mendoakan kepada teman-teman setia Ngulik Horor agar kalian semua diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang barokah melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa selalu berbagi kepada sesama yang kurang mampu. Akhir kata, Raden Mas Bagio pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.